gaji kamu masuk dan dalam hitungan hari hilang. Bukan karena kamu boros, bukan karena kamu malas, tapi karena ada sesuatu yang diam-diam memakan penghasilanmu sedikit demi sedikit. Cicilan. Setiap bulan kamu kerja, bangun pagi, macet, lelah, kamu bertahan. Tapi setiap akhir bulan, rasanya seperti berlari di tempat yang sama. Tidak maju, tidak tumbuh, hanya bertahan. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa ya? Hidup begini terus. Padahal kamu sudah berusaha. Sekarang kita lihat kenyataan. Di Indonesia, penggunaan pinjaman online dan pay later terus meningkat. Data dari OJK menunjukkan jumlah pinjaman online tumbuh signifikan setiap tahun. Artinya apa? Makin banyak orang mengandalkan utang untuk bertahan hidup. Sementara itu, biaya hidup naik, harga makanan naik, kontrakan naik, transport naik, tapi gaji naiknya pelan dan disitulah semuanya dimulai. Utang terasa seperti solusi, cepat, praktis, cair dalam menit. Awalnya ringan, cuma 500.000, cuma 600.000. Tapi tidak ada yang bilang bahwa cicilan kecil kalau dikumpulkan bisa jadi beban besar. Bayangkan seseorang, namanya Andi, gaji 4,3 juta. Dia bukan orang foya-foya. Dia cuma ingin hidup lebih nyaman. Motor kredit supaya lebih gaya. HP cicilan supaya kerja lancar. Pay later karena lagi diskon. Pinjaman kecil karena kebutuhan mendadak. Awalnya aman, semuanya terasa terkendali. Sampai suatu hari, dia duduk dan menjumlahkan semuanya. Motor hampir 1 juta, HP 600.000, pay later 700.000, pinjaman 700.000. Totalnya hampir 3 juta. Dari gaji 4,3 juta. Artinya, lebih dari setengah hidupnya dipakai untuk membayar masa lalu. Dan setiap tanggal 20, dadanya mulai sesak. Buka aplikasi bank, lihat saldo, hitung lagi, berharap cukup. Notifikasi masuk, jantung berdegup lebih cepat. Nomor asing menelepon, tangan langsung dingin. Dia diam, tidak cerita ke siapa-siapa. Tapi setiap malam sebelum tidur, dia bertanya pelan, aku salah di mana? Secara sederhananya begini, kalau cicilan kamu lebih dari 30% gaji, itu sudah mulai berbahaya. Kalau lebih dari 50%, itu bukan cuma berat, itu mencekik. Karena kamu tidak punya ruang. Tidak ada ruang untuk nabung. Tidak ada ruang untuk darurat. Tidak ada ruang untuk salah. Sekali sakit, sekali ada kejadian tak terduga, kamu goyah. Dan dari situ, banyak orang mulai gali lubang untuk menutup lubang yang lain. Dan yang paling menyakitkan, utang itu tidak cuma mengambil uangmu. Dia mengambil ketenanganmu, mengambil tidurmu, mengambil fokusmu, mengambil rasa amanmu. Pelan-pelan, tanpa kamu sadari. Sampai stres terasa normal. Padahal hidup tidak seharusnya seberat itu. Masalahnya bukan kamu gagal. Masalahnya utang sekarang terlalu mudah. Cuma KTP, selfie, tunggu cair. Diskon terlihat menguntungkan. Sosial media terlihat meyakinkan. Semua orang tampak naik level. Padahal kita tidak pernah tahu berapa cicilan yang mereka tanggung. Kalau kamu sedang ada di posisi itu, tarik napas pelan, kamu tidak sendirian. Dan kamu bukan orang gagal. Kamu hanya belum menghitung semuanya dengan jujur. Dan kabar baiknya, selama kamu sadar, kamu masih bisa keluar. Pelan-pelan, catat semua cicilan. Berhenti tambah utang baru. Lunasi satu persatu. Bangun dana darurat meski kecil. Tidak perlu langsung besar. Yang penting, bergerak. Karena pada akhirnya, yang membuat gaji terasa kecil
bukan selalu nominalnya, tapi cicilan yang terlalu besar untuk ditanggung sendirian. Dan kamu pantas hidup dengan lebih tenang, pelan, tapi pasti kamu bisa keluar